Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar belum? Sudah, Bu. Boleh tempat duduknya dirapikan dulu, disiapkan dirinya untuk belajar hari ini. Sudah siap belajar semua ya. Boleh kan kelas dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa? Ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mempresentasikan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Evivanya, Aduh, Bu. Keisha Olta Syahri, Bu. Elian Bisa, Diandra Salsabila, Nani Maulina. Ya, Bu. Oh iya, baik. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kalian pernah tidak mengamati suatu tempat seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau perkarangan perkantoran? Apakah pernah? Ketika kalian mengamati tersebut, misalnya contohnya di lingkungan sekolah, apa yang biasanya kalian amati? Iya. Nah, yang kalian amati itu merupakan salah satu dari observasi. Nah, observasi itu ketika kita mengamati kemudian kita tulis apa yang kita amati, itu disebut teks observasi. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah teks observasi. Nih, apa itu teks observasi? Kita masuk pada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di sini tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, setelah mempelajari pembelajaran ini dengan model project based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur teks observasi dengan tepat, menelaah kaidah kebahasan teks observasi secara kritis, serta menyusun laporan hasil bacaan observasi berdasarkan proyek pengamatan nyata. Nah, coba diperhatikan, udah Ibu bagikan kan ininya? Coba diperhatikan, ada materi nih. Ibu singgung sedikit ya mengenai hakikat teks observasi. Jadi, teks laporan observasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu objek atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung, sistematis, dan objektif. Secara umum, teks observasi itu bertujuan untuk memberikan informasi yang faktual tanpa dipengaruhi opini penulis. Inti hakikatnya berdasarkan pengamatan nyata, bersifat objektif, disusun secara sistematis, serta menggunakan bahasa yang baku. Jadi kesimpulannya boleh Keisha, teks observasi itu apa? Mengenai suatu objek. Ya benar. Jadi teks laporan observasi itu teks teks itu bisa terdapat karena kita mengamati sesuatu, kemudian apa yang kita amati kita tulis secara rinci. Nah, ada pun ciri-ciri dari teks observasi, boleh dibaca ya? Ciri-ciri teks observasi itu pertama dan bersifat objektif, menyajikan fakta hasil pengamatan, disusun secara sistematis, menggunakan bahasa baku dan ilmiah, menjelaskan objek secara umum hingga rinci. Yang kedua itu tidak mengandung unsur imajinasi atau khayal. Iya, berarti intinya teks observasi itu tidak harus bersifat fakta yang faktual. Nah, ini ada contoh 1, lingkungan sekolah. Ini contoh dari struktur teks observasi. Struktur teks observasi itu ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Definisi umum ini menjelaskan apa yang kita amati secara umum. Kemudian deskripsi bagian, kita menjelaskan, saya melihat sekolah. Di sekolah itu ada taman, kita merincikan apa-apa aja yang kita lihat. Kemudian deskripsi manfaat, kita menyebutkan manfaatnya. Misalnya tadi yang dari dilihat ada taman, ada lapangan sekolah, kita sebutkan apa manfaatnya. Begitu. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks observasi. Nah, kaidah kebahasaan teks observasi ini biasanya bahasa yang digunakan dalam pada saat menulis teks observasi. Itu menggunakan kata benda, menggunakan kata kerja, menggunakan kalimat definisi,
menggunakan konjungsi dan menggunakan bahasa baku ilmiah. Kemudian yang terakhir menggunakan kalimat deskriptif atau kalimat yang bersifat menjelaskan, mendeskripsikan. Nah, sampai di sini apa bisa dipahami? Aku. Jadi tadi kan Ibu sudah membagikan link site-nya. Boleh dibuka halaman bagian. Tadi Ibu sudah membagikan link Google site-nya. Di sini kalian bisa lihat fase-fase pembelajaran kita. Tadi sudah kita jelaskan, Ibu jelaskan sedikit, juga sudah kita singgung mengenai pengertian struktur dan ciri-ciri dari teks observasi. Kemudian di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, satu kelompoknya 2 orang. Kita akan membuat satu proyek yang berjudul laporan hasil membaca teks observasi. Jadi dalam proyek ini kalian menuliskan apa yang kalian amati dalam teks observasi yang diberikan nanti. Kemudian bagaimana cara kalian mengamati teks tersebut dan data apa yang kalian dapat dari hasil bacaan kalian tersebut. Kemudian nanti hasil dari yang ketiga ini kalian tulis dalam lembar laporan membaca teks observasi. Nah, boleh dibuka halaman laporannya. Ini ada contoh teks 1, teks 2-nya. Inilah teks yang akan kalian amati. Jadi teks 1 itu kelompok 1, teks 2 ini kelompok 2. Bisa dipahami? Bisa. Oke, masuk di bagian laporan hasil bacaan. Boleh dikerjakan. Waktunya hanya 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, nanti setelah mengerjakan kita akan mempresentasikan hasil pengamatan kalian dan hasil bacaan kalian. Oke? Boleh dikerjakan. Nah, sebelum kita masuk ke laporan hasil membaca atau proyek kita, boleh berdiri terlebih dahulu supaya kita merasa lebih semangat lagi belajarnya. Kita akan lakukan ice breaking. Jadi ice breaking-nya itu adalah kalau Ibu bilang bentuk 1, kalian bentuk 1. Kalau kalian Ibu bilang mekar, mekar. Kalau bentuk 2, 2. Oke? Paham? Boleh. Dan kalau Ibu bilang bentuk 1, mekar. Tepuk 2. Nah gitu, oke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk 2. Mekar. Tepuk. Mekar. Tepuk. Mekar. Mekar. Tepuk 2. Mekar. Tepuk 2. Oke, terima kasih. Jadi sudah semangat untuk belajar apa belum? Sudah. Oke, sudah semangat. Baik, apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, boleh kelompok berapa dulu yang mau maju untuk mempresentasikan? Boleh, kelompok Keisha maju ke depan. Nah, tadi teksnya itu untuk kelompok 1 adalah teks yang ini. Nah, boleh dipresentasikan apa hasil bacaan yang kamu dapat dari teks observasi 1 ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pada paragraf pertama, itu kebun belakang rumah memiliki area yang tidak terlalu luas karena hanya lahan sisa dari pembuatan rumah sampai yang bisa dikonsumsi oleh warga sendiri itu termasuk ke dalam bagian definisi istilah. Kemudian di paragraf kedua, kebun belakang rumah dibuat karena ada lahan sisa. Kami memberi ide untuk dibuatkan taman bermain agar bisa untuk berkumpul keluarga di sore hari sampai daun bawang yang ditanam dalam pot itu termasuk ke dalam deskripsi bagian. Dan yang paragraf ketiga yaitu biasanya sayuran akan dikonsumsi pribadi jika sudah dipanen sampai kebun yang luasnya minimalis bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, itu termasuk deskripsi manfaat. Iya, benar sekali. Nah, Ibu ingin bertanya, kenapa yang paragraf ketiga ini termasuk ke dalam deskripsi manfaat? Karena di paragraf ketiga ini dia memberi informasi bahwa sayuran itu pohon itu bisa dijadikan sebagai
deskripsi manfaat itu dalam teks ini itu menjelaskan manfaat dari si pohon, si kebun belakang rumah ini. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu. Nah, karena satu kelompok sudah mempresentasikan hasil bacaannya, sekarang yang kelompok dua tugasnya adalah dua-dua kelompok. Sebenarnya dua-dua kelompok harus mengisi LKPD yang telah Ibu berikan. Nanti kelompok dua bagian untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Boleh, waktunya hanya 10 menit. Oke, baik. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi LKPD-nya itu mengenai teks observasi yang kedua. Boleh kelompok dua maju ke depan perwakilannya. Nah, baik. Pertanyaan pertama di LKPD itu adalah kenapa bagian paragraf 1 ini termasuk ke dalam struktur bagian definisi istilah? Karena di sini terdapat layanan peminjaman buku perpustakaan sekolah dilakukan 2 orang staf khusus sampai ke perpustakaan dibuka dari jam 7 pagi dan ditutup pada jam 2 siang. Ya, kenapa dia itu disebut definisi istilah? Karena di sini memberikan penjelasan. Menjelaskan mengenai perpustakaan sekolah. Iya, benar. Kemudian pertanyaan yang kedua, di dalam teks observasi ini ada deskripsi manfaat. Nah, yang mana definisi manfaat dari teks observasi ini? Di bagian ini, Bu. Iya, benar. Di bagian paragraf ketiga. Jadi definisi manfaatnya itu menjelaskan bahwa staf selalu membersihkan perpustakaan terlebih dahulu sehingga layanan dimulai dari jam 7 pagi. Oke, boleh. Nah, pertanyaan yang terakhir, itu adalah apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil bacaan kamu? Dari hasil bacaan saya mengetahui dan kelompok saya mengetahui bahwa terdapat 3 struktur di dalam itu. Ada definisi istilah, ada definisi bagian, ada definisi manfaat. Iya, benar. Berarti sudah paham ya apa itu definisi istilah, apa itu deskripsi bagian, apa itu deskripsi manfaat. Oke, jadi di dalam teks observasi itu harus memuat 3 struktur ini agar teksnya menjadi padu. Oke, tepuk tangan untuk dia. Nah, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, boleh Ibu minta kalian menyimpulkan apa materi yang kita pelajari pada hari ini. Boleh angkat tangan jika tidak ada yang mengangkat tangan, ditunjuk. Oke, boleh Keisha? Yang kita pelajari pada hari ini mengenai teks observasi, Bu. Teks observasi itu merupakan hasil tulisan yang nanti baru saja kita amati, kemudian dibuat dalam bentuk tulisan yang diamati bisa berupa fenomena ataupun lingkungan lisan. Kemudian ada pun struktur dari teks observasi itu, yang pertama ada definisi istilah, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Iya, bagus. Berarti kalian sudah paham kan semuanya? Iya, teks observasi itu teks singkatnya teks untuk menganalisis atau mengamati suatu objek, fenomena, masalah. Kemudian apa yang kita amati tadi kita tulis dalam satu bentuk yang kita tulis dalam satu bentuk yang menggunakan tiga struktur teks observasi tadi supaya teks observasi kita menjadi padu. Oke, karena kalian sudah mengerti dan paham, Ibu harap pembelajaran pada hari ini bisa kalian implementasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi tidak hanya pas dalam lingkungan belajar aja ya. Jadi di luar lingkungan belajar pun kalau melihat sesuatu ya harus diperhatikan setidaknya. Oh, bunga mawar itu warnanya ini, durinya banyak, akarnya begini. Ya. Diamati menjadi ilmu. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, boleh ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita bilang mau berdoa menurut saya masing-masing. Doa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.